Baik, dan dilanjutkan penyerahan tanda daftar varietas tanaman alpukat Bukit Candi yang akan diserahkan oleh Kepala UPT Balai Pengawasan Provinsi Kalimantan Tengah yang akan diterima oleh Bupati Kota Waringin Barat yang didampingi juga Kepala Dinas TPHP Kabupaten Kota Waringin Barat. Baik, dan dilanjutkan pula sambutan oleh Bupati Kota Waringin Barat kepada yang terhormat Ibu Hajarul Hidayah SHMH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabe, ya saya hormati Bapak Yandi selaku Kepala UPT Sertifikasi ya, Balai Benih Provinsi Kalimantan Tengah yang sekaligus juga mewakili dari Kepala Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Asisten Kepala Dinas terkait hadir pada pagi hari ini, Kepala Dinas TPHP dan juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kota Waringin Barat beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para PPL dan juga yang Ibu banggakan seluruh Gapoktan yang tergabung pada pagi hari ini yang hadir dan seluruh tamu undangan hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, mari tentunya kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat dan rahmatnya pula lah kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan walaupun dalam kondisi keprihatinan kita pandemi COVID-19 ini belum berakhir ya Pak Yandi. Jadi walaupun kondisi seperti ini kita harus tetap produktif ya, karena baru kemarin Ibu juga menyerahkan bantuan berupa bibit ikan dan plus pakan kepada seluruh Gapoktan yang memang ini kondisi pemulihan ekonomi. Dan alhamdulillah Kabupaten Kota Waringin Barat diapresiasi oleh pemerintah pusat, terutama tim percepatan pemulihan ekonomi dari 14 kabupaten kota. Pak Yandi, Kota Waringin Barat ini ya alhamdulillah lah kita dikucurkan anggaran kurang lebih 14 miliar Pak dari pemerintah pusat. Karena salah satu inovasi yang kita lakukan dan juga gerak cepat kita untuk menangani pandemi ini, kita sudah waktu itu belum diinstruksikan oleh Bapak Presiden, kita sudah jalan Pak, sudah jalan. Jadi ternyata ini diapresiasi dan ini bantuan DID kita nih tahap pertama. Dari 14 kabupaten kota, Kota Waringin Barat dengan Sukamara yang dapat, tapi alhamdulillah Kota Waringin Barat yang paling besar dapatnya. Jadi kemarin teman-teman kita dari kabupaten yang lain nanya, ini ada apa ini Kota Waringin Barat kok diberi kayak gitu? Kami enggak seperti itu. Ya ini memang kita tidak duga-duga juga kayak gitu kan. Dan ternyata setelah kita melakukan tahap pertama ini dan dapat lipat tahap kedua dengan nilai yang sama. Saya tanya teman-teman yang lain pada ngiri kayak gitu, nih kabupaten yang lain kenapa nggak dikucurkan seperti itu. Nah jadi tapi inilah kita patut syukuri Pak ya, di balik bencana ini tentunya ada hikmah. Hikmahnya apa Pak? Kota Waringin Barat mungkin agak sedikit beda dengan kabupaten yang lain. Selain memang pandemi, kemarin kita juga
banjir Pak. Nah, banjir, dan ini banjir tahun ini luar biasa ya. Jadi yang disampaikan tadi oleh Pak Kamal, pasca banjir ini tentunya semua, terutama para petani yang bergelut di sektor pertanian dalam arti luas, khususnya perikanan, pertanian, hortikultura, ini semua kena dampaknya. Kemarin pada saat dana ini kita dapat, saya kumpulkan tim untuk segera membentuk, segera diinventarisir kebutuhan para petani ini, khususnya untuk menanggulangi pasca bencana banjir. Dan juga dalam pemulihan ekonomi, kita tahu bahwa kondisi pandemi ini yang tidak terkena dampak imbasnya adalah sektor pertanian. Kenapa sektor pertanian? Karena pertanian ini ternyata sangat berpengaruh besar kepada daya tahan tubuh, terutama imun. Produk-produk hortikultura khususnya vitamin-vitamin itu kan berasal dari pada varietas buah-buah kita. Termasuk hari ini, terima kasih Pak Yandi, sampaikan salam hormat kepada Ibu Ibu Kadis, bahwa varietas Kota Waringin Barat yaitu alpukat Bukit Candi ini bisa menjadi salah satu unggulan kita Kabupaten Kota Waringin Barat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas TPHP Kabupaten Kota Waringin Barat, Pak Yandi, sebenarnya varietas unggulan kita, varietas lokal di Kalimantan Tengah ini sebenarnya banyak Pak. Jadi saya berbicara umum Kalteng, sebenarnya kita memang banyak buah-buah lokal kita sebenarnya orang belum tahu ya. Seperti kemarin saya sebenarnya mendorong juga kepada Bapak Gubernur, termasuk Bajakah Pak ya. Apalagi di kondisi pandemi saat ini terlalu banyak obat-obat, sampai saat ini belum tahu obatnya apa untuk COVID ini gitu kan. Kenapa kita tidak menggunakan kearifan lokal kita? Ya paling tidak untuk ketahanan tubuh kita lah, kearifan lokal itu lah. Sebenarnya banyak. Bahkan itu ada satu buah, Bapak Ibu sekalian, itu namanya, kalau saya sebut itu mungkin sama lah bahasa kita Kalimantan Tengah, itu buah kenyem Pak. Buah kenyem itu Bapak Ibu, dia itu seperti buah palm ya. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu, buah palm itu kan impor kita. Itu hampir sama Pak, manis, tapi memang ada sedikit kesat-kesat gitu rasanya. Tapi mirip buah palm, seperti anggur ya. Tapi dia agak besar. Itu bisa untuk mengobatin, mohon maaf kalau orang yang kena bisulan seperti itu, orang yang kena penyakit ini seperti bekas tonjolan sesuatu itu bisa mengobati itu. Kemudian belum lagi varietas hayati yang lain. Sebenarnya banyak Pak Kalimantan Tengah itu. Kalau ingin kita patenkan, tapi bagaimana kita mau dengan tidaknya saja, ya, mau dan tidaknya saja. Dan alhamdulillah di Kota Waringin Barat ini mulai bermunculan Pak para pelaku-pelaku yang hobi ya, mau hobi koleksi tanaman flora fauna hayati yang ada di Kota Waringin Barat, termasuk tadi disampaikan padi sekonyet. Kemudian ini juga ada sebenarnya Pak Kamal mungkin lupa nyebutkan, ada satu varietas padi merah Pak di sini, itu namanya Nur Hidayah Pak, luar biasa namanya. Jadi ini baru ditemukan mereka, cuma ini masih kita teliti lagi secara ini ilmiah apakah ini, karena ternyata setelah saya tanya dengan pelakunya Pak, petaninya, padi merah Nur Hidayah ini sudah dipesan, ini sampai ke Kalbar Pak, mereka sudah pasarnya. Padi ini sangat bagus untuk orang yang kena diabetes. Jadi sama mungkin dengan varietas padi-padi merah lain, apalagi kemarin kita sudah di launching Pak ya, bahwa kenyang itu tidak harus makan nasi seperti itu. Termasuk sorghum di sini sudah dikembangkan. Bahkan kemarin Bu, ini saya komunikasi dengan Bu Kadis Ketahanan Pangan, itu mereka bukan buat inovatif dan kreatif, buat namanya kerupuk dewa Pak. Itu kerupuk dewanya besar sesaya Pak besarnya. Itu dari sorghum Pak. Jadi inilah kreativitas inovasi yang patut kita hargai kepada para pelaku ini Pak. Jadi saya kenapa mendorong khususnya kepada SKPD terkait untuk selalu memberikan dorongan, motivasi, semangat, apalagi
apalagi di kondisi pandemi saat ini. Karena bagaimana kita bisa memulihkan ekonomi di masa pandemi ini, salah satu bagaimana ketahanan pangan ini kita mulai. Bahkan di sini untuk komoditas khususnya hortikultura, yaitu termasuk buah-buahan seperti semangka, melon. Ini bukan hanya pajangan di gambar aja Pak, ini betul terbukti di sini. Mereka sudah kirim sampai ke Pulau Jawa Pak kalau semangka. Ini mereka lagi panen di Bakau, kemarin juga Pak Kamal saya di sana, dan memang tidak kalah Pak, manis di sana ininya semangkanya. Kemudian belum lagi tanaman-tanaman buah-buah yang lain seperti jeruk di sini. Kemudian juga buah naga seperti itu. Nah, jadi inilah keragaman. Tapi tentunya di balik ini semua kepada para Gapoktan ini yang pelaku di lapangan ya, harus tetap semangat ya. Jangan sampai nanti kalau bahasa orang itu karena di tahun ini mungkin gagal panen, udahlah saya nggak mau lagi lah melanjutkan ini, saya sudah gagal panen tadi hampir 3 miliar ya Pak ya, tadi hampir 57 hektar yang gagal panen. Kita harus geluti, kita harus semangati, ini satu musibah yang harus kita terima. Jadi para pelaku khususnya Gapoktan harus semangat memotivasi, karena memang saat ini ketahanan pangan ini menjadi satu kebutuhan kita. Sudah kita terjepit oleh COVID, jangan sampai nanti ketahanan pangan kita juga, hujan bahasa orang kotorin itu ter-COVID kayak gitu kan. Jadi terjepit lagi gitu kan, karena kebutuhan yang namanya Kampung Tengah ini nggak bisa ditawar-tawar. Jadi bagaimana kita bisa melakukan inovasi-inovasi tadi, alhamdulillah paritas Kabupaten Kota Waringin Barat yaitu Alpukat Bukit Candi ini bisa menjadi satu unggulan Kota Waringin Barat. Apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas TPHP ini nanti tentunya ke depan akan menjadi prioritas unggulan kita dan juga bisa kita komersilkan ya. Sekali lagi sampaikan salam hormat kami kepada Kepala Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah. Selalu mohon bimbingan dan arahannya jika ada situasi yang sifatnya juga untuk mendorong terutama bagaimana meningkatkan ketahanan pangan, dan khususnya Kalimantan Tengah. Kita bersyukur bahwa Bapak Presiden sudah menempatkan pot estate ya. Pot estate itu ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Paling tidak walaupun tidak di kabupaten kita ya, jadi Kabupaten Bulbis maupun Kabupaten Kapuas, kita tentunya sebagai masyarakat Kalimantan Tengah cukup berbangga dengan adanya menempatkan pot estate di Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi saya harapkan kita telah selalu memberikan dorongan motivasi ya kepada semua pelaku, paling tidak dengan pot estate ada di Kalimantan Tengah, bahwa paritas unggulan kita di Kalimantan Tengah ini, Kabupaten Kota Waringin Barat juga nanti kata orang kena sawapnya. Itu ya harapan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan semua pihak, dan tadi juga kita sudah saksikan bersama, hari ini pun kita ada mendapatkan bantuan ya berupa alat pengangkut dari hasil panen. Ini tolong dijaga yang benar, dirawat yang baik untuk kelancaran nanti mobilisasi pengangkutan hasil panen dari kelompok tani yang ada. Kalau tidak salah ada 3 buah ya, masih ya Pak dalam proses. Ini kita simbolis, nanti yang berikutnya akan menyusul. Dan khususnya untuk para Gapoktan selalu semangat ya, selalu semangat, giat. Tentunya apa yang kita dapatkan, tentunya musibah ini kita ambil hikmahnya semua, insya Allah tidak akan memberikan bencana ini, memberikan ujian ini melebihi daripada kemampuan umatnya. Kita yakin itu di balik ini semua pasti ada hikmahnya. Insya Allah kita berdoa dan berharap semoga bencana COVID ini segera berlalu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.